Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai dinasti Abbasiyah. Simak videonya dengan baik ya. Di video kali ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, itu kita akan membahas fase-fase perkembangan dinasti Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi adalah peran besar bagi keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nah, nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka, yaitu melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu sangat cepat, membawa perubahan yang besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Berdiri Bani Abbasiyah selama 550 tahun diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Nah, pada waktu itu, suasana belajar menjadi sangat kondusif. Fasilitas belajar disediakan pemerintah dengan sangat lengkap. Motivasi belajar menjadi penyokong gairah masyarakat untuk terus belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah, maupun perguruan tinggi seperti universitas. Kondisi tersebut tercipta karena dipimpin oleh seorang khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Khalifah tersebut bernama Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat loh, hanya 4 tahun beliau memerintah. Akan tetapi, mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari kerumunan Bani Umayyah sebagai lawan politiknya. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Itu tadi sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 550 tahun diperintah oleh 14 khalifah dapat dialokasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Fase yang pertama adalah fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Nah, pada fase ini Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Fase kedua tahun 230 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Fase ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan, meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Andalusia. Fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut
dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Fase yang terakhir ini adalah fase kelima, tahun 590 Hijriah sampai 650 Hijriah, atau tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Kejayaan Bani Abbasiyah itu saat dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Harun al-Rasyid dan putranya. Nah, mereka berdua adalah pembuat kebijakan tentang kewajiban thalabul ilmi dan mereka sangat cinta ilmu. Dari sejarah kejayaan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid dan anaknya mengajarkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Ada pada hadis Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari hadis dan ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan. Seseorang akan dirubah nasibnya menjadi lebih baik ketika dirinya sendirilah yang mengubahnya. Nah, salah satu cara untuk mengubah hidup menjadi lebih baik adalah menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi pemaparan dari proses lahirnya dinasti Abbasiyah dan fase perkembangan. Sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.